tidak memberikan ucapan selamat hari raya. Nah ini tuntutan tauhid. Kenapa? Asbabun nuzul surah Al-Kafirun. Kenapa Allah tentang surah Al-Kafirun? Dan Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa tidak qul ya wal Quraisy? Padahal yang negosiasi dengan Nabi itu orang kafir Quraisy. Artinya apa? Ini general untuk seluruh orang-orang kafir. Berlaku. Apa asbabun nuzulnya? Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, udahlah. Kamu jangan menghina Tuhan kami juga tidak akan menghina Tuhan kamu. Udah, kita damai saja." Bagaimana damainya? Kami menyembahmu 1 minggu, menyembah Tuhanmu 1 minggu, kamu menyembah Tuhan kamu 1 minggu. Gimana? Hadir? Sepintas kan baik ya? Damai-damai ya? MOU, kemudian gencatan senjata, ya. Udah, kita bagi 2, seminggu. Atau kalau kita lebih khususkan lagi, gimana kalau kami menjaga masjidmu, kamu menjaga gereja kami, gitu kan? Atau lebih khusus lagi, gimana kami akan berikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri kepada kalian dengan sepatu besar-besar di mana? Kami gantian juga dong, ucapkan selamat hari raya buat kami, buat kami juga. Ini maksudnya ayat ini. Maka turun ayat Allah, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Kami tidak akan menyembah, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma. Dan kamu juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Samanya. Wala ana 'abudu ma 'abadtum. Aku juga tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ulangnya wala antum 'abiduna ma. Sudah tinggal saja lakum bidukum. Selesai. Kamu tetap pada kekafiranmu, monggo. Bahasa Jawa ya. Monggo. Saya sebelum 3 minggu sana sudah bahasa Jawa. Bahasa orang tua, tapi saya tidak bisa lagi. Ya, silahkan. Ya, kami tetap berada dalam keselamatan kami. Oh, kamu memberikan ucapan selamat hari raya kepada kami, silahkan. Tapi kami tidak memberikan selamat kepada kalian. Itu tuntutan syahadat. Tuntutan syahadat mengharuskan seseorang harus yakin dalam hatinya, inna dina indallahi. Kalau ada keraguan, berarti ayat ini tidak terujung kuat ke dalam hati. Kalau masih ada keraguan, wah, kelihatannya agama itu juga baik. Agama ini juga baik. Ya, mengajarkan ini, mengajarkan itu, caranya begini, cara begitu. Maka ragu dengan kebenaran Islam bisa murtad. Bisa hilang syahadat. Nah ini, ya, harus yakin. Tidak mengucapkan selamat. Kemudian juga tidak mendahului mereka mengucapkan salam. Ya, ada mereka sama siapa? Kita duluan. Tidak boleh, jangan duluan. Itu tuntutan syahadat. Kalau mereka duluan, kenapa? Karena ucapan selamat menunjukkan bahwa kita memuliakan mereka. Sementara yang wajib dimuliakan oleh seorang muslim adalah muslimnya. Hak muslim harus diberikan. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu jumpa saudara sama muslim, ucapkan selamat dulu kepada mereka. Bahkan Rasul memberikan yang lebih dulu mengucapkan salam dia yang terbaik. Jangan kepada yang kafir. Rasul melarang. Dalam hadis, la tabda'ul yahuda wal nasara bisalam. Hadis riwayat Muslim. Jangan kamu dahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan. Yang wajib dimuliakan oleh muslim adalah muslim sebagai saudara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apa? Terima kasih sih. Ya, terima kasih. Ya, apa? Asal jangan kita balas lagi. Ya, stop aja. Ya, terima kasih. Termasuk ketika mereka mengucapkan Assalamualaikum, apa jawabannya? Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dan kamu juga seperti itu. Kenapa? Mereka tidak berhak mendapatkan salat. Orang-orang kafir tidak akan mendapatkan selamatan di dunia sampai ke akhirat. Karena mereka kafir. Wah, Islam kok ekstrem? Dan bukan ekstrem, ini mengikat. Islam punya aturan. Inilah yang dinamakan dengan idealisme dalam akidah. Dalam urusan lain silakan kita bermuamalah sama mereka, boleh silakan. Ya. Bahkan Abdullah bin Umar ketika dia menyembelih kambing, tetangganya Yahudi disembelih kambing. Kemudian apa kata
Abdullah bin Umar, sudah dimasak kambing itu, kamu berikan kepada tetangga kita. Kata khadamnya, dia Yahudi. Ya, dia Yahudi. Apa kata Ibnu Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazal Jibril yusini irja hatta dhanantu annahu sayuwarith. Aku pernah mendengar Rasul bersabda, Jibril ketika turun membawa wahyu tidak pernah dia tinggalkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku berkeyakinan, kata Rasul, akan terjadi hukum mewarisi antara tetangga dengan tetangga. Kalau sampai harta ini diwarisi oleh anak, apa yang bahaya?